Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngolah Ketan, ngobrol asik masalah kesehatan. Perkenalkan, nama saya Inggar Porosita. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang bayi nih, karena hampir setiap hari Rumah Sakit Asem Bagus ini kedatangan pasien ibu melahirkan maksud saya. Jadi tema kali ini adalah perawatan bayi baru lahir setelah di rumah. Nah, kita sudah kedatangan dokter spesialis anak nih di Rumah Sakit Asem Bagus. Langsung saja kita sapa Dokter Ririn Wahyuning Tiastuti, spesialis anak. Assalamualaikum Dokter Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Luar biasa. Alhamdulillah. Kali ini kita ketemunya nggak pas visit ya dokter ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai tentang perawatan bayi nih dokter. Agar para orang tua dan calon orang tua ini udah langsung siap gitu dokter, lebih siap lagi gitu. Langsung saja ke pertanyaan pertama nih dokter. Oke. Dokter, apa aja yang harus diperhatikan dari bayi yang baru lahir? Jadi begini, sebelum kita mulai ke pembahasan seperti itu, jadi kita ini bahasannya adalah bayi baru lahir, kan begitu ya? Iya. Bayi baru lahir. Biasanya kan bayi baru lahir itu ada dua kondisi, di mana dia kondisi sakit ataupun kondisi pada saat dia sehat. Nah, tapi di sini yang kita bicarakan adalah kondisi bayi sehat tentunya ya, di mana bayi ini nanti pada saat bayi ini lahir, terus selesai perawatan di rumah sakit, kemudian pulang, ya kan? Pasti pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak adalah bagaimana ya dok bayi ini? Jadi memang pada bayi-bayi yang baru lahir itu amat sangat diperhatikan perawatan hariannya atau perawatan di rumah setelah bayi itu pulang dari rumah sakit, karena tentunya kalau di rumah sakit ibu bidan, ibu perawat sudah merawat ya, jadi tidak perlu khawatir lagi, orang tua tidak perlu khawatir lagi apakah perlu perawatan atau tidak di rumah sakit, tentunya dirawat kan seperti itu. Tapi yang paling diperhatikan adalah pada saat bayi itu sudah pulang. Nah, pada saat bayi itu sudah pulang, bagaimana ya dok rentetan daripada perawatan bayi baru lahir ini? Jadi macam-macam ya. Jadi bayi baru lahir ini dengan kondisi yang kita ngomongnya bayi sehat aja. Iya, jadi sehat. dengan bayi yang sehat, perawatannya itu seluruh tubuh tentunya ya, mulai dari kepala, wajah, rambut, telinga, mata, hidung, kemudian tali pusat tentunya, kemudian bagaimana caranya membersihkan popok, alat kelamin, bagaimana cara menggunting kuku, kemudian bagaimana juga perawatan kalau bayi kuning gimana ya dok, terus tanda-tanda bahaya daripada seorang bayi ini yang kita harus worry, kita harus kita harus segera nih bawa ke vaskes kesehatan. Nah itu tentunya masih banyak yang belum paham, jadi harus kita beritahu sebelum bayi-bayi ini pulang kepada orang tua, itu harus kita kasih tahu tentunya. Nah, tadi kan dokter menjelaskan nih perawatan talpus harus benar. Nah, ini ada yang menanyakan dokter, perawatan talpus yang benar itu seperti apa dokter? Oke, jadi sebelum ke perawatan tali pusat saya akan mengupas dari awal ya. Jadi Betul. kita dari mulai wajah dulu nih ya. Mulai dari wajah dulu. Jadi kalau kita merawat seorang bayi tentunya adalah keseluruhan, tidak boleh hanya bagian-bagian tertentu. Tali pusat aja gimana dok? Nggak boleh, jadi harus keseluruhan. Jadi pertama adalah dari wajah dulu. Wajah itu kita ada mata, ya paling sering banget para bunda, mama-mama sekalian itu kontrol ke saya, kadang-kadang menanyakan, dokter bayi saya belekan, dokter matanya ini kok keluar air ya, kotoran mata banyak. Jadi bersihkan aja dengan menggunakan kapas dan air yang hangat. Jadi seperti dikompres aja. Nah pada saat dikompres nanti dibersihkan satu, dibuang, jangan bolak-balik gak boleh ya. Jadi satu kapas yang sudah basah dibuang, satu kapas basah dibuang, dan jangan lupa untuk memencet-mencet di bawah ini supaya kelenjar lakrimalisnya ini tidak buntu dan tidak menimbulkan belekan lagi seperti itu. Nah selain mata apalagi wajah tentunya. Kalau wajah kita cukup mengusap dengan menggunakan air hangat saja, tidak perlu menggunakan krim ataupun lotion atau skincare tertentu untuk bayi, nggak perlu ya. Jadi ada tuh dok, jadi tidak perlu buang-buang uang seperti itu, cukup mamah aja
skincarean biar cantik gitu ya. Nah kemudian ada hidung. Area hidung ini kadang-kadang ada upil ya, ada kering. Biasanya kita cukup membasahi dengan menggunakan kain atau kasa yang lembut untuk membersihkan supaya tidak kering. Betul. Kemudian paling sering lagi apa? Mulut ya. Kadang-kadang tuh datang, dokter, Bu Bidan, Bu Perawat, mulut anak saya kok putih-putih, lidahnya putih. Nah itu sering terjadi. Cukup dibersihkan juga dengan menggunakan air hangat, kemudian lap yang hangat atau kasa steril yang hangat, diberikan air seperti itu. Airnya jadi air hangat yang kita gunakan. Dibersihkan secara lembut, kemudian di lidahnya juga sama, dan setelah menyusui juga harus dibersihkan karena biasanya ada sisa-sisa menyusui, dan dibersihkannya berapa kali? Boleh 2 sampai dengan 3 kali karena efek air liurnya pun yang keluar. Biasanya kan netes-netes tuh baby ya, itu juga harus dibersihkan. Nah, kemudian jangan lupa di sini juga ada telinga. Nah, telinga bayi tentunya tidak bisa dibersihkan sendiri. Nah, itu kita tapi tidak boleh menggunakan cotton bud karena berbahaya. Jadi kita cukup membersihkan di area yang luar saja dengan menggunakan air hangat lagi. Dibersihkan, selesai. Nah, untuk kemudian di leher cukup dibersihkan dengan menggunakan lap dengan air hangat supaya lipatan-lipatan ini tidak lipatan keringat bekasnya bedak ya, tidak numpuk tidak menumpuk dan tidak menimbulkan jamur ya. Nah kemudian kita beralih ke kuku nih. Biasanya kan boleh nggak di kuku ini dibersihkan? Harus dibersihkan, ya harus digunting secara rutin ya, harus dibersihkan secara rutin. Kenapa? Karena ini sumber penyakit. Nah setelah perawatan kuku kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang tadi, yaitu perawatan tali pusat. Karena perawatan tali pusat ini penting. Nah, ada 2 macam ya. Jadi tali pusat yang sudah pupus atau yang belum pupus. Nah, kalau yang belum pupus, sebaiknya tidak perlu perawatan yang macam-macam. Jadi cukup dibersihkan pakai kasa yang steril, dikasih basuh air hangat, kembali lagi air hangat, dibersihkan seperti itu dan kemudian dibuka supaya kena udara. Dan satu hal yaitu tidak boleh popok itu menutupi daripada tali pusat supaya dia tidak lembab dan tidak berbau busuk. Nah kalau yang sudah pupus ya sudah dibiarkan saja, tidak perlu dikasih bedak, tidak perlu lagi dikasih kayak daun-daunan ya, kayak biasanya begitu ya supaya cepat kering katanya, itu sudah kering. Jadi nanti dia akan kering sendiri biasanya dalam waktu 6 sampai dengan 8 hari. Jadi bunda tidak usah khawatir, nanti dia akan lepas dengan sendirinya. Kecuali yang ada hal-hal khusus, misalnya tali pusatnya tidak copot secara sempurna, masih ada daging dan sebagainya, monggo konsultasi ke kita dokter spesialis anak tuh. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana perawatan bayi pada saat dia pipis atau pup ya. Jadi itu juga penting. Jadi setiap kali bayi setelah dipasang popok kok rasanya dia pipis, segera diganti. Jangan tunggu eman baru sedikit. Nah itu akan menimbulkan terjadinya infeksi. Ya terjadinya infeksi. Kemudian infeksi saluran kencing juga bisa terjadi. Dan dibersihkannya pakai air hangat, dibilas. Jangan hanya menggunakan tisu basah. Karena itu akan membuat kumannya tidak akan terbuang secara sempurna. Jadi tetap akan berada di situ kumannya, jadi tidak steril. Nah, juga yang paling penting adalah tidak menggunakan bedak. Biasanya setelah dibasuh dikasih kemudian bedak ya dokter ya, supaya cepat kering lah, jangan. Karena itu akan menimbulkan terjadinya ruam popok. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi saran saya membersihkan ini harus betul-betul dengan baik dan sempurna. Nah, setelah itu apalagi ya dok kira-kira, pasti kan banyak pertanyaan seperti itu ya. Masa cuma itu dok? Enggak, mandi. Nah, memandikan bayi ini penting. Berapa Jadi, kali gitu, pasti ada pertanyaan begitu kan. Jadi memandikan bayi adalah hal yang paling penting, tapi harus diketahui bayinya ini bayi aterem atau prematur, bayi yang cukup bulan atau kurang bulan. Untuk bayi yang kurang bulan tidak perlu dilakukan mandi setiap hari ya, cukup dilap dan sebagainya, terutama di lipatan-lipatan harus dibersihkan supaya tidak menimbulkan jamur atau kotoran-kotoran yang menumpuk, jadi terjadi infeksi di sana, terjadi bula yang ada nanah dan sebagainya, biasanya seperti itu. Nah, tapi untuk bayi yang cukup bulan itu boleh dimandikan setiap hari, tapi nggak juga harus pagi sore ya, pagi aja boleh, sore aja boleh, tergantung situasi cuaca, dan tidak boleh terlalu dingin, jangan sampai ada kipas atau dekat AC di situ ya, harus dimatikan, jadi tidak boleh dingin. Suhunya pada saat kita memandikan bayi adalah sekitar suhu 37 derajat 37. Untuk airnya ya. Jadi hal-hal semacam itu memang penting dilakukan. Yang ini yang saya sampaikan adalah perawatan tubuh bayi ya keseluruhan, sehingga nanti para bunda tidak bingung lagi, dokter ini gimana ya, bu perawat gimana ya perawatan bayi saya baru lahir. Jadi harus seluruh tubuh, yang kita bahas ini kan tubuh dulu. Pertanyaan selanjutnya di dokter.
Kalau misalkan kan ini masih membahas tubuh ya dokter ya. Nah kan ada bayi newborn itu kepalanya peyang tuh dokter, itu normal nggak sih dok? Kalau peyang itu masih normal karena memang pada bayi itu kan belum menutup sempurna ya, Iya. tulang tengkoraknya belum menutup sempurna atau yang disebut dengan molase. Sementara tidak ada kelainan yang lain pada saat di rumah sakit. Jadi hanya diberikan bantal anti peyang aja udah cukup. Jadi gantilah posisi-posisi, jangan tidur tuh miring kanan mulu, ya miring kiri terus ya enggak. Tapi diposisikan yang sedemikian rupa sehingga itu cukup membantu. Nah, satu hal lagi mungkin saya tambahkan. Jadi untuk bayi-bayi yang sudah pulang juga jangan lupa para bunda ini harus paham betul ya. Hal-hal apa saja yang gejala apa saja khususnya yang membuat harus kita berhati-hati terhadap bayi ini. Jadi selain perawatan sehari-hari juga harus mengerti bayinya ini kenapa. Jadi kalau ada hal-hal misalnya diare satu ya, kemudian kejang atau demam atau warnanya kok kuning ya kulitnya, kemudian bayinya sering muntah ya, muntahnya banyak bukan yang cuma gumoh gitu ya, muntah. Nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit atau vaskes untuk ditanyakan. Dan yang jangan lupa juga adalah imunisasi ya. Setelah dari rumah sakit harus segera melapor ke bidan setempat atau pustu, posyandu dan sebagainya untuk mengecek imunisasinya. Selain itu juga tumbuh kembang. Saya rasa di buku KIA itu semua sudah disampaikan ya. Jadi buku KIA itu udah lengkap banget. Jadi jangan dibuang kalau sudah aku kan sudah selesai nih hamilnya. Di situ kan ada KIA kan artinya ibu dan anak. Jadi di situ ada juga panduan tumbuh kembang, stimulasi. Nah, kalau tidak paham bisa ditanyakan ke teman-teman yang profesi sebagai perawat ataupun bidan atau dokter spesialis anak. Selanjutnya nih dokter, Ya. untuk bayi kuning ya dokter. Bayi kuning itu normal nggak sih dokter? Atau jika kita udah tahu bayinya kuning langsung harus dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat gitu? Jadi untuk perawatan bayi setelah lahir memang kita harus mengetahui yang tadi saya bilang ya, untuk kegawatan atau kita harus bori, harus cepat dibawa ke rumah sakit. Memang bayi kuning, kalau memang kuning ya wajib dibawa ke vaskes ya. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Ini kan kuningnya masih normal, tahu dari mana normal. Nah, daripada nanti bertanya-tanya dan khawatir, sebaiknya lebih baik dibawa saja. Langsung dibawa ya dokter ya. Terus cara mengatasi bayi kuning tuh gimana dokter? Kalau mencegah bisa Mencegah, ya. ya. Mencegah lebih tepat ya. Jadi mencegah bayi kuning adalah pemberian ASI. Tentunya ASI adalah yang terbaik, jadi itu harus diberikan. Yang kedua adalah bisa kita menggunakan paparan matahari. Biasanya kan KIE kalau pasien pulang itu kita memberitahu kepada orang tua ya, bahwa mengedukasi bahwa Bu jangan lupa dijemur seperti itu. Nah, untuk ultraviolet itu bisa juga untuk mengurangi kadar bilirubin dalam darah. Tapi kalau sudah terjadi kuning ya sebaiknya diperiksakan saja, jadi tidak menunggu lagi. Nah biasanya kan akan ada pertanyaan selanjutnya nih, dok kapan ya kira-kira kita harus menjemur bayi? Ya sekitar jam 8 atau jam 9, yang penting adalah di bawah jam 10 pagi. Cari di mana matahari benar-benar terang di saat itu, tapi jangan juga di atas jam 10 karena itu lebih berbahaya. Berapa menit? 30 menit, 1 jam? Ya enggak juga ya, cukup 10-15 menit supaya bayi ini juga bisa mendapatkan vitamin D ya. Udah sangat lengkap ini jawabannya dari dokter Ririn ya. Nah, terus selanjutnya nih dokter. Kalau misalkan bayi saya ada pertanyaan dokter. Bayi saya tidur terus dokter, gimana nih? Normal nggak sih dok bayi tidur itu? Normalnya berapa lama dokter? Nah, kalau bayi tidur terus-menerus pada saat memberikan susu dia tidak bangun, memang tidurnya itu cukup lama ya, bayi itu rentang tidur itu cukup lama. Tapi dengan bayi yang tidur lama sebaiknya tiap 2 jam dibangunkan. Sehingga pada saat dia memberikan ASI, dia bisa mendapatkan secara maksimal. Jadi harus tetap sekitar 2 jam harus dibangunkan ya, dokter, untuk diberikan ASI. Jadi jangan dibiarkan. Pertanyaan terakhir nih dokter, cara mengatasi cegukan pada bayi gimana ya dok ya? Apa langsung disusuin lagi atau gimana dokter? Jadi kalau untuk bayi yang cegukan sebaiknya tidak disusui lagi karena bahaya terjadinya aspirasi. Jadi sebaiknya ya setelah disusui bayi segera disampirkan di ibunya, jadi sehingga disendawakan sehingga nanti udaranya bisa keluar. Itu aja sih cukup. Nah, closing statementnya nih dokter untuk penutup
Apa nih dokter? Jadi untuk closing statementnya adalah pada bayi yang baru lahir, apalagi setelah pulang dari rumah sakit atau setelah pulang dari perawatan di klinik, sebaiknya memang perlu diperhatikan bagaimana perawatan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki ya. Itu yang paling penting. Kemudian juga kejadian kegawat daruratan seperti kejang atau diare atau kuning yang sudah saya sebutkan tadi itu perlu diperhatikan sehingga tidak bingung-bingung lagi dan harus segera dibawa ke Paskes kesehatan terdekat. Ya, itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat ya. Alhamdulillah pertanyaan teman-teman semua udah kejawab nih. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Ririn atas waktunya dan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga menjadi amal jariah ya untuk Dokter Ririn, dan semoga Dokter Ririn dan teman-teman semua di sini sehat selalu. Untuk sobat ketan di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah ini. Saya Inggar Forusita dan Dokter Ririn. Terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.